Halo guys, kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah salah satu warisan budaya terbesar dunia, sebuah mahakarya arsitektur Buddha yang berdiri megah di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dibangun pada masa kejayaan dinasti Shailendra sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, Borobudur bukan sekadar bangunan suci, melainkan juga lambang kebesaran peradaban Nusantara pada masa lalu. Kilauan struktur dan arsitektur. Borobudur dirancang dengan bentuk piramida bertingkat 9. 6 teras berbentuk bujur sangkar berada di bagian bawah, sementara 3 teras berbentuk lingkaran menghiasi bagian atas. Di puncaknya terdapat satu stupa utama yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh 72 stupa kecil, yang masing-masing berisi arca Buddha. Keseluruhan struktur membentuk mandala raksasa, simbol alam semesta dalam ajaran Buddha Mahayana. Kilauan relief dan seni rupa. Borobudur dihiasi lebih dari 2.600 panel relief dan lebih dari 500 arca Buddha. Relief-relief ini menceritakan ajaran moral, filosofi kehidupan, serta kisah perjalanan hidup Buddha Gautama. Ada juga kisah Jataka yang menggambarkan kehidupan Buddha sebelum mencapai pencerahan. Selain itu, reliefnya menampilkan gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat Jawa kuno, mulai dari kegiatan pertanian, perdagangan, seni budaya, hingga kapal laut besar yang menjadi bukti kejayaan maritim bangsa pada masa itu. Simbolisme dan spiritualitas. Borobudur bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga sebuah simbol perjalanan spiritual. 3 tingkatan candi menggambarkan 3 dunia dalam kosmologi Buddha. 1. Kamadhatu, dunia nafsu. Terletak di bagian dasar candi. Melambangkan dunia manusia yang masih dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan, dan keterikatan pada kesenangan duniawi. Relief di sini menggambarkan hukum sebab akibat atau karma wibhanga, bahwa setiap perbuatan manusia akan mendatangkan konsekuensi. 2. Rupa dhatu, dunia bentuk. Terletak di 6 teras berbentuk bujur sangkar di tengah candi. Melambangkan dunia di mana manusia mulai melepaskan nafsu duniawi, tetapi masih terikat pada bentuk fisik dan material. Relief pada bagian ini banyak mengisahkan kehidupan Buddha, ajaran moral, serta perjalanan spiritual manusia. 3. Arupa dhatu, dunia tanpa bentuk. Terletak di 3 teras berbentuk lingkaran di bagian atas hingga stupa utama. Melambangkan dunia tertinggi, di mana manusia sudah bebas dari nafsu dan bentuk, menuju pencerahan murni. Di sini tidak ada relief. Hanya ada stupa-stupa berlubang berisi arca Buddha, serta stupa induk besar di puncak yang kosong di dalamnya. Kekosongan ini melambangkan nirwana, puncak kebebasan sejati. Konon katanya, pada masa lalu para peziarah akan berjalan mengelilingi candi dari dasar hingga puncak, mengikuti jalur pradaksina. Perjalanan itu adalah simbol dari pendakian spiritual menuju pencerahan. Sejarah dan penemuan kembali setelah kejayaan dinasti Shailendra memudar, Borobudur sempat ditinggalkan. Selama berabad-abad, candi ini terkubur oleh abu vulkanik Gunung Merapi dan tertutup semak belukar. Hingga akhirnya pada awal abad ke-19, saat Jawa berada di bawah kekuasaan Inggris, Candi Borobudur ditemukan kembali oleh pasukan yang dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Dari situlah, Borobudur mulai mendapat perhatian dunia. Restorasi dan konservasi restorasi besar-besaran dilakukan pada tahun 1973 hingga 1983 dengan bantuan UNESCO dan pemerintah Indonesia. Upaya ini menyelamatkan Borobudur dari kerusakan akibat usia, erosi, serta pengaruh lingkungan. Dan pada tahun 1991, Borobudur resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, menegaskan nilai universal candi ini sebagai salah satu keajaiban dunia. Hingga kini, perawatan dan konservasi terus dilakukan agar Borobudur tetap berdiri kokoh untuk generasi mendatang. Borobudur sebagai pusat budaya dan wisata dunia saat ini, Borobudur bukan hanya destinasi wisata sejarah, tetapi juga pusat spiritual dan budaya. Setiap tahun, umat Buddha dari seluruh dunia berkumpul di Borobudur untuk merayakan Hari Raya Waisak, memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha. Borobudur juga menjadi magnet wisata yang menarik jutaan pengunjung, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bahkan, matahari terbit dari puncak Borobudur disebut-sebut sebagai salah satu pemandangan paling indah di dunia. Candi Borobudur adalah bukti kejayaan leluhur Nusantara, sekaligus warisan dunia yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia bukan hanya monumen spiritual, melainkan juga karya seni agung, dan jembatan budaya yang menyatukan umat manusia dalam harmoni. Terima kasih sudah mendengarkan cerita sejarah Candi Borobudur. Kalau kalian suka dengan kisah ini,
Jangan lupa like dan support channel ini supaya bisa terus berkembang.